Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan selalu produktif dalam kehidupan kita. Kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial video tentang public speaking. Tips menjadi seorang pembicara yang handal. Dan saat ini, saya akan membahas terkait dengan bagaimana caranya menghadapi grogi dalam berbicara. Siapa yang pernah mengalami grogi angkat tangan? Yes, kalau Anda angkat tangan berarti Anda normal. Saya pun angkat tangan karena memang grogi adalah bagian dari kehidupan kita. Selama kita berbicara, pasti kita akan pernah mengalami grogi. Feel nervous. Bahkan Barack Obama di dalam sebuah buku pernah dicantumkan bahwasanya Barack Obama ketika pertama kali tampil itu feel confidence-nya itu sekitar 5%. Tapi setelah 14 kali tampil, feel terhadap confidence-nya meningkat menjadi 65%, bahkan ketika sudah puluhan kali, feel confidence-nya itu makin meningkat. Tetapi ketika harus ditanya, apakah Anda merasakan grogi setiap kali Anda mau bicara? Ternyata pertama kali tampil saat mau presentasi, feel nervous tetap ada. Bahkan 14 kali tampil tetap ada. Bahkan sampai sekarang juga selalu merasakan feel nervous. Artinya apa? Setiap orang pasti akan menghadapi feel nervous. Itu adalah sebuah hal yang manusiawi. Tetapi adalah bagaimana caranya dalam public speaking, dalam berbicara kita mencoba untuk bisa berdamai dengan kegugupan. Jadi bagaimana grogi, kegugupan, dan segala macam jenis perasaan nervous itu bisa kita berdamai dengannya sehingga kita bisa tetap maksimal ketika kita berbicara. Lantas, apa sih grogi itu? Grogi itu kalau bahasa Indonesia tentu kita bilang ada yang bicara adalah gugup, cemas. Kalau bahasa Inggris juga ada beberapa istilah, misalkan stage fright, atau orang bilangnya adalah demam panggung, atau speech anxiety, kecemasan ketika berbicara, atau performance stress. Orang bicara terkait dengan stres dalam mau bertampil, atau tampilannya, atau penampilannya. Kemudian nervousness, atau juga ada yang platform panic, juga ada istilah demikian, atau ada claustrophobia. Jadi banyak sekali istilah-istilah terkait dengan grogi. Tetapi satu adalah ketika hal itu muncul, hal itu akan bisa menghambat kesuksesan kita kalau kita tidak berdamai dengannya, kalau kita tidak taklukkan. Jadi ketika kita bicara tentang grogi, gugup yang kita rasakan pasti akan banyak sekali. Baik itu mungkin sebagian orang merasa, kok saya keringet dingin ya, padahal AC ini sudah demikian dingin sekali, tapi kok saya masih tetap keringetan ya? Atau ada yang gemetaran, ada yang deg-deg-deg-deg-deg, jantungnya itu dak-dik-duk. Kalau saya biasanya kalau sudah sangat grogi, itu seringkali bolak-balik ke toilet. Saya buang air kecil, entah kenapa. Atau ada juga yang mules, itu sesekali juga muncul. Rasa mules, atau mungkin bahkan ada yang pingsan. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya pernah menonton sebuah berita, ada sebuah sidang promosi doktoral, itu bertahun-tahun yang lalu saya melihat di TV, ada orang yang serangan jantung ketika sidang doktoral promosi. Artinya apa? Ternyata grogi itu bukan hanya perkara berbicara depan umum Anda bisa gagal, tapi ternyata adalah apa? Bisa menyebabkan terkait dengan kesehatan jiwa kita, juga kesehatan fisik kita. Sehingga biasanya yang diserang adalah locus minoris. Apa itu locus minoris? Locus minoris itu adalah bagian tubuh kita yang paling lemah. Misalkan perut kita ini sering bermasalah, bisa jadi yang diserang adalah perut itu. Jadi berbagai macam, artinya apa? Ada muncul akhirnya gugup itu bisa masuk dalam penyakit psikologis, psikosomatis orang nyebutnya. Artinya bisa jadi adalah masalah pikiran, masalah psikologi itu menyebabkan terhadap sakit dalam diri kita, dalam tubuh kita, atau dalam fisik kita. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak gagal dalam berbicara ketika kita menghadapi rasa gugup? Yuk, sama-sama kita pelajari dulu. Apa sih penyebab gugup atau penyebab grogi atau penyebab kecemasan kita berbicara depan umum? Pertama adalah tentang respon tubuh. Jadi grogi itu adalah respon tubuh kita menganggap bahwasannya berbicara itu sesuatu yang mengancam.
ancaman-ancaman yang dianggap oleh tubuh itu akhirnya membuat tubuh membuat defensive mechanism dalam tubuh kita. Sehingga mencoba untuk bertahan dengan segala macam cara, akhirnya bisa jadi adalah kita muncul keringat dingin, muncul jantung yang berdetak dengan sangat cepat. Sama seperti kita olahraga kan jantung kita sangat cepat sekali. Jadi kita merasa tubuh itu ini ancaman nih. Ancaman itu tubuh bisa muncul karena banyak hal. Misalnya apa? Misalnya karena tidak siap. Karena tidak siap, kita bilang kita tidak siap, kita tidak siap, kita tidak siap, kita tidak mampu, kita tidak mampu, kita tidak mampu. Juga termasuk adalah saya punya trauma masa lalu yang kita tidak sadari. Sehingga tubuh menganggap ketika saya berbicara, ini ancaman buat diri saya. Ketika saya mau ngomong di depan banyak orang, ini ancaman buat diri saya. Karena saya pernah mengalami dulu, itu traumatis misalnya. Oh, karena saya tidak siap, pasti saya gagal nih. Sehingga tubuh menganggap, waduh ini pasti gagal, ancaman. Sehingga membuat tubuh semakin tertekan. Reaksinya tadi yang kita bilang, ada yang gemetaran, ada yang dakdikduk. Kemudian apalagi? Asumsi. Asumsi tentang berbicara depan orang banyak. Ini juga penting. Minimal ada 2 asumsi dasar. Asumsi dasarnya pertama adalah, ketika kita ingin tampil di depan orang, kita merasa harus memberikan performa terbaik. Kita harus tampil yang paling bagus. Ingat, asumsi kita ketika kita berbicara depan orang banyak, lalu kita bilang dalam diri kita, asumsi kita harus bagus bicara depan orang, maka akan banyak tekanan terhadap diri kita. Atau kita bisa yang kedua, bahwasannya selain kita ingin tampil bagus, apa sih? Selain ingin kita kelihatan hebat, apa sih? Kita bisa cari alternatif yang lain. Artinya apa? Tergantung dari tujuan berkomunikasi. Komunikasinya itu apa? Selain kita ingin tampil terbaik, bisa jadi adalah ketika kita bicara, asumsinya adalah kita tidak ingin tampil terbaik, tapi kita ingin menyenangkan orang yang ada di depan kita. Kita ingin bisa dikenal, kita ingin bisa memberikan sumbangsi. Jadi akan ada banyak. Ketika Anda menentukan asumsi bicara depan umum sebagai apa, biasanya akan menentukan cara berpikir otak kita, cara merespon tubuh kita, cara kita melakukan sesuatu. Lagi-lagi itu mindset. Yang ketiga adalah pandangan terhadap diri sendiri. Jadi kalau kita tadi adalah bicara tentang asumsi, tujuannya bicara apa sih? Kalau ingin mendapatkan tampil yang hebat, applause, dan ingin mendapat pujian, pada akhirnya kita bilang, ini ada self-efficacy. Bagaimana kita memandang diri kita terhadap hal yang ingin kita dapatkan. Atau minimal, seperti apa sih pandangan kita tentang diri kita. Kalau kita pandang diri kita ini adalah orang yang tidak mampu, maka kita akan tidak mampu. Dan saat itu, kita akan bilang, kayaknya tidak mampu, muncul gugup. Saya kan tidak pernah bicara depan orang, pasti saya gagal. Anda bilang begitu, maka akan muncul nervous, semakin banyak tekanan pada diri Anda. Anda bilang, saya kan belum siap. Ketika Anda bilang, saya kan belum siap, maka akan menurunkan tingkat kepercayaan diri Anda, atau Anda akan merasakan grogi. Waduh, yang saya hadapi kan orang-orang hebat nih. Aduh, kayaknya saya nggak bakal bisa deh. Maka, Anda pasti akan menghadapi tekanan terhadap diri Anda semakin kencang lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah situasi. Situasinya apa yang kita hadapi? Biasanya, ketika kita merasa situasi ini sangat genting, sangat penting, maka akan muncul tekanan besar terhadap diri kita. Tekanannya apa? Wah, ujian misalnya. Ujian kan tekanan yang besar. Anda harus presentasi di hadapan para profesor atau para dosen yang mungkin orang dengar, ini killer nih dosen. Ketika Anda bilang, ini killer nih dosen, ini pasti ngasih nilai kecil. Maka situasi itu akan memberikan Anda tekanan. Atau ketika Anda menentukan, ini kalau saya tidak lulus, maka saya akan mendapatkan nasib yang buruk. Maka muncul tekanan terhadap diri Anda. Jadi situasi. Ketika Anda ingin dinilai, ketika Anda menghadapi ujian, ketika Anda menghadapi sebuah harapan besar, dan ketika mungkin situasi kondisinya tidak memungkinkan, dan lain sebagainya, situasi-situasi ini sangat mungkin bisa menentukan sejauh mana tingkat kadar grogi kita. Termasuk biasanya, saya pribadi tidak akan pernah datang telat. Kenapa? Karena begitu saya datang telat, maka akan muncul tekanan pada saya, waduh saya belum memahami audiens saya, walaupun saya sudah baca terkait dengan profil mereka,
tapi biasanya saya harus ngobrol dulu, saya harus kenal dulu, saya harus baca situasi, dan lain sebagainya, persiapan laptop, dan lain sebagainya, itu akan memunculkan tekanan. Jadi, situasi itu bisa menimpa siapapun, kondisi apapun, dan tentunya yang ingin kita lakukan adalah, yuk bagaimana caranya kita berhadapan atau kita menghadapi grogi supaya kita bisa sukses dalam berbicara. Paling tidak, ada 3 hal utama, plus nanti ada 1 bonus buat kita semua terkait dengan bagaimana caranya. Yang pertama adalah persiapan. Ini penting. Kenapa persiapan itu penting? Karena ketika kita siap terhadap materi, siap terhadap situasi, siap terhadap kondisi, kita bahkan kemungkinan terburuk itu yang muncul dalam diri kita, itu kita akan bisa hadapi. Jadi, kita persiapkan. Kemungkinan pertanyaan akan muncul seperti apa. Materi ini saya sampaikan seperti apa. Menit ini saya akan siapkan bicara seperti apa. Contoh yang ingin saya sampaikan seperti apa. Kalau saya harus menyapa orang, sapaannya seperti apa. Detail-detailnya kita persiapkan. Kalau kita mau ada slide presentasi, kita siapkan slide presentasinya. Bahkan kita bikin catatan-catatan, dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita lebih kuat, lebih siap. Minimal secara mental, minimal secara material kita sudah siap. Itu yang pertama, persiapan. Kalau Abraham Lincoln, kembali saya ulangi tentang Abraham Lincoln, punya waktu 8 jam untuk menebang sebuah pohon, maka dia akan gunakan 6 jam untuk mengasah kapak. 8 jam menebang pohon, 6 jam untuk mengasah kapak. Mengasah kapak itu apa? Mempersiapkan. Kalau dengan kapak yang tajam, kapak yang siap, kapak yang kuat, maka akan semakin cepat dan hasilnya semakin banyak yang bisa diraih dari menebang pohon itu. Dan persiapan adalah paling utama. Jangan pernah datang telat. Anda bisa perhatikan situasi kondisi, mikrofonnya sudah Anda siapkan, sudah Anda cek di mana Anda berdiri, Anda pandang, mana yang Anda mau sapa, dan lain sebagainya. Minimal demikian juga kalau Anda mau menghadapi ujian, Anda mau ketemu klien ketika Anda mau presentasi, alat-alatnya Anda persiapkan secara keseluruhan. Itu akan membuat Anda minimal meningkatkan feel confidence Anda. Yang kedua apa? Yang kedua adalah latihan. Mau tidak mau latihan. Anda persiapkan seluruhnya, Anda latih diri Anda. Anda latih diri Anda. Anda latih diri Anda. Steve Jobs, sebelum dia presentasi launching produk, orang tahu semua Steve Jobs itu pasti hebat, produknya mungkin hebat. Pasti hebat, dan juga semua persiapan sudah disiapkan. Tapi Steve Jobs tidak pernah lepas dari latihan. Latihan apa? Bahkan sampai dengan, Anda tahu, dulu ada MacBook Air, launching MacBook Air itu dimasukkan ke dalam sebuah amplop coklat. Amplop coklat itu customized. Bukan amplop coklat yang memang sudah ada di pasaran, dia siapkan. Demi hanya sebuah penampilan, dia siapkan, dia latih. Bahkan dia datang dari mana, menit sekian, detik sekian, kemudian resolusinya dia atur, segala macam pencahayaan, kemudian bagaimana audiens, kalau dia harus menyapa dan lain sebagainya, dia latih, bahkan dia mengurung diri dalam kamar, dia coba latih dan latihan. Sehingga apa? Kalau ibarat Anda mau maraton, otot jantung Anda kuat, Anda mau sepedaan, cadence Anda juga sudah kuat, dan ketika Anda harus berlari maraton nantinya, akhirnya Anda sudah siap dengan segala macam jenis otot jantung yang sudah Anda tata, kaki yang sudah Anda bikin sedemikian kuat secara otot, artinya apa? Latihan, jam terbang. Dan itu akan terus-menerus membuat Anda semakin ahli. Persiapan, latihan, kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah berpikir positif. Aduh, kalau saya gagal seluruh hidup saya dipertaruhkan. Saya pasti akan hina. Saya pasti akan, pasti. Pikiran-pikiran itulah yang membunuh kita. Semakin banyak tekanan, semakin kita berpikir ingin tampil perfect di depan orang. Tadi ingat asumsi terhadap bicara depan orang banyak itu apa? Kalau kita ingin dapat pujian, maka kita tidak dapat pujian, kita akan merasa diri kita tuh gagal. Ketika kita ingin tampil yang benar-benar perfect, maka saat itu tekanan akan tinggi pada kita dan ada satu hal saja yang melenceng, mungkin kita akan merasa gitu.
Padahal rileks saja. Anda sudah persiapkan, materi sudah Anda latih, kalaupun nanti apapun yang terjadi di lapangan, entah itu nanti pertanyaan tidak bisa Anda jawab, Anda hadapi dengan senyuman, Anda hadapi dengan sebuah mental positif, bahwasannya saya sudah berusaha semaksimal mungkin, saya sudah latih diri saya sedemikian mungkin, dan kalaupun nanti seandainya gagal, saya serahkan semuanya pada nasib, tapi saya harus tempur dengan seluruh effort yang sudah saya miliki. Serahkan pada Yang Maha Kuasa. Berikan seluruhnya pasrahan kita kepada Yang Maha Kuasa. Tentukan beliau, maka saat kita ingin melakukan sesuatu, berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu, meminta kesuksesan. Kalau saya muslim misalkan, Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bagaimana ya Allah, lapangkanlah dadaku. Bagaimana ya Allah, berikanlah aku kefasihan terhadap lisanku. Bagaimana aku bisa memahami segala sesuatu dan menyampaikan apa yang di pikiranku dengan sangat lancar. Saya berdoa dalam hati. Kita berdoa dalam hati, ya Allah, aku sudah berlatih, aku sudah coba kuasai. Sekarang tiba saatnya aku tampil, berikan yang terbaik buatku. Seluruh hasil, apapun yang terjadi, nanti kuserahkan semuanya hanya untukmu, hanya padamu ya Allah, tentukan itu. Saya biasa lakukan ritual itu. Malam hari, ketika momen sangat penting, biasanya kita sangat dak-dikduk yang menentukan. Termasuk sidang disertasi dan lain sebagainya. Saya serahkan malam hari, saya tahajud misalnya. Bahkan berpuasa misalnya. Untuk bisa menenangkan diri, bahkan sebelumnya saya tampil dulu untuk berdoa. Saya sudah berusaha, tinggal seluruhnya. Apapun yang terjadi, serahkan pada Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, itu adalah sudah takdir kita. Kita terima. Rileks saja, senyum. Senyum itu membuat kita lebih bebas. Membuat kita lebih sehat. Membuat kita lebih confidence. Membuat kita lebih fresh. Yakinlah, senyum itu ada banyak enzim, di antaranya endorfin. Endorfin itu membuat tubuh kita benar-benar fit, membuat daya tahan tubuh kita meningkat. Maka senyum jangan lepas. Bahkan ketika mau sidang se-stres apapun, itu setiap ada penguji senyumin aja, apa kabar Pak? Wah, tebar senyum gitu. Ketika tebar senyum ini akan mendesak otot-otot kita. Ketika kita tersenyum, itu akan mendesak otot ke sini, lalu mendesak enzim endorfin dan seluruh enzim-enzim positif itu akan turun dengan desakan dari rahang yang kita naik itu. Jadi bayangkan, senyum itu luar biasa, rileks, tampil, zikir apapun agama Anda, silahkan Anda pasti punya nilai-nilai yang bisa Anda tanamkan dalam diri Anda, tenangkan diri Anda. Itu menarik. Dan yang keempat adalah bonusnya, tadi saya ceritakan ada bonus, yaitu selain tadi yang pertama adalah persiapan, kedua adalah latihan, ketiga adalah Anda pasrahkan segala sesuatu dengan mental positif, smile, relax. Yang ketiga adalah relaksasi. Relaksasi itu sambil berdoa, kita bisa menggunakan teknik relaksasi. Kalau mengambil Reza Gunawan dengan self-healing itu ada 478. Itu bisa kita ambil, tarik nafas sebanyak 4 hitungan, tahan sebanyak 7 hitungan, hembuskan sebanyak 8 hitungan. Atau simpelnya begini deh, kita mungkin susah menghitung-hitung. Minimal begini. Kalau kita sedang grogi, apa sih yang terjadi pada diri kita? Deg, napas seperti itu kan. Wow, deg, itu begitu. Atau minimal seperti kita kalau kita mau lari kan, kalau kita sudah lari atau habis olahraga kan jantung kita berdetak sangat kencang, deg, sehingga kita keringetan. Nah, teknik relaksasi yang sederhana yang bisa saya lakukan adalah yang biasa saya lakukan. Saya seperti sedang pendinginan setelah olahraga. Jadi ketika pendinginan olahraga kan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi sambil doa, tarik nafas, tahan, hembuskan. Sama seperti sedang relaksasi atau pendinginan setelah olahraga. Artinya apa? Ketika kita sedang grogi, detak jantung cepat itu kalau saya ibaratkan seperti kita sedang olahraga, sedang hot-hotnya olahraga atau sedang panas-panasnya jantung kita berdetak.
Maka yang kita lakukan adalah setelah itu kita netralisir. Netralisir dengan apa? Netralisir dengan kita menurunkan tensi detak jantung kita dengan tarik nafas seperti pendinginan setelah olahraga. Tahan, hembuskan. Atau Anda bisa gunakan teknik self healing tadi 478 atau minimal gayanya simple saja. Kalau saya coba menghindari teori, tetapi paling tidak sederhananya adalah seperti pendinginan saat olahraga. Lagi-lagi teman-teman, apakah saya grogi? Pasti. Saya sebelum bicara ini pun grogi ada muncul. Gimana ya kalau nggak ada yang nonton? Saya abaikan itu. Jadi, oke, saya abaikan itu. Saya abaikan itu. Terserah mau nonton, mau tidak nonton, orang mau tertarik, mau ngasih nilai jelek, mau ngasih mencibir yang jelek pun, mau ngasih unlike seperti atau dislike seperti ini, silahkan. Jadi, abaikan saja. Orang mau mencaci maki, sebagus apapun karya kita pasti ada mencaci maki. Di salah satu vlog saya, di video saya pernah bicara tentang itu. Sebagus apapun karya Anda, pasti ada mencemooh. Sebagus apapun Anda ujian, pasti akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang susah, yang mungkin ketika selesai ujian, kita pasti akan, wah ini gue gagal nih. Tapi itu akhirnya lulus juga. Itu yang udah pernah kita rasakan, teman-teman semua. Jadi, persiapannya matang, latihan. Kemudian, Anda pasrahkan segala sesuatu yang terbaik hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Mindset positif, senyum, terus Anda tebar. Kemudian, cara positioning tubuh Anda juga sama. Kalau Anda tubuh Anda begini nih ya, begini nih, maksudnya nutup diri seperti ini, maka juga akan. Tapi buka saja, ketemu orang, sapa. Saya biasa ngajak ngobrol orang yang berada di depan saya, orang yang datang, misalkan Anda datang ke ruangan duluan, Anda sapa, itu mengelupakan semua jenis hal-hal yang terbenam di otak kita. Itu biasa saya manfaatkan itu. Kemudian yang terakhir adalah relaksasi. Biasa saya menggunakan seperti itu. Saya tarik nafas, tahan, hembuskan. Itu di depan sambil persiapkan slide, sambil kita mau bicara, sambil apapun gitu. Bahkan jalan ke toilet, kalau kita ternyata diserang dengan penyakit sering ke toilet sebelum kita bicara, itu gunakan itu. Sehingga tensi detak jantung semakin berkurang. Lagi-lagi teman-teman, feel nervous, mau puluhan tahun Anda berbicara, mau ratusan atau ribuan kelas Anda sudah berbicara, pasti akan muncul. Tetapi bagi mereka yang terbiasa menaklukkan kondisi ini, pasti akan mudah sekali menaklukkannya. Saya sudah coba nih 4 tips ini, nggak berhasil. Berarti mencobanya kurang kuat, mencobanya kurang banyak. Otot Anda ketika mencoba belum maksimal. Maka yuk latih terus otot Anda. Otot berbicara, jam terbang Anda berbicara, otot jantung Anda supaya lebih kuat ketika nervous itu datang, dan lain sebagainya. Yuk, mari ikuti dulu 4 tips sederhana itu. Kenali apa yang jadi locus minoris Anda, kenali kelemahan Anda, kenali apa yang perlu Anda tingkatkan. Coba, kalau memang Anda sudah mencoba belum berhasil, hubungi saya di kolom DM. Yuk kita ngobrol, saya bisa ngasih konsultasi gratis. Atau kalau Anda mau, oh saya sudah berhasil nih, oke, saya mau minta tips ini dong, saya yang hadapi seperti ini misalnya. Silahkan, monggo, kasih komentar di kolom komentar. Lagi-lagi, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Never too old to learn. Tidak ada kata tua untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yuk sama-sama berbicara depan umum dibutuhkan untuk semua profesi, untuk semua aktivitas, untuk semua kegiatan dari kita. Mulai kecil sampai mungkin kita dihadapkan Yang Maha Kuasa, mungkin kita akan diberikan kesempatan untuk berbicara. Sambutan ketika kita pernikahan, sambutan ketika apapun, menjadi Anda jadi ketua RT, bahkan Anda mau presentasi ketika Anda sedang jadi salesman, atau apapun. Mari, selamat mencoba, dan hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.